Mitch juga dari Blacklist International dengan Farsia-nya. Lebih ke arah Harit, ada sesuatu yang ingin mereka lakukan. Mereka mungkin juga takut dengan support Harit yang masih bisa dipakai juga oleh tim Geek Fam. Karena tadi juga sempat dipakai ya di game sebelumnya ya. Nah, karena udah pernah dipakai juga itu bisa memberikan awareness juga tentunya untuk Blacklist International. Untuk setidaknya mereka udah tahu gitu hero yang lumayan cukup dikuasain sama Geek Fam. Dan mungkin bisa dihilangkan aja dan juga Estes-nya. Betul. Betul, karena Blacklist International lagi-lagi mereka juga team fight. Dan kalau misalnya sampai ada lapu-lapu ditambah dengan Estes, aduh capek banget sih pusing pala sih. Ya. Pusing sih. Capek banget karena nggak bisa habis dari regennya juga cepat banget, kencang banget dia ya. Dia benar. Kayak Yuzong juga. Ya, tapi Yuzong juga belum diambil, belum diapa-apain. Agak sedikit dilupakan kali ini. Tapi dari kedua belah pihak harus memiliki late game insurance sih. Selain Esmeralda yang dipegang sama Geek Fam, menurutku dari Blacklist International mungkin bisa memiliki satu hero yang bisa dibawa ke arah late game. Karena masih ada probability bahwa Geek Fam mampu menahan early game-nya. Apalagi dengan split push yang bisa dilakukan oleh seorang Link sendiri. Tentu. Dan Kadita. Your team is picking. Menarik. Out of prediction ya. Sebenarnya kalau aku. Kenapa? Mungkin apa ya? Mungkin karena udah terbiasa juga ngeliat kayak Kagura gitu ya, untuk di early-nya lumayan cukup sakit juga. Masih banyak option gitu ya? Benar, masih banyak option. Tapi untuk Kadita sendiri juga bukan hero buruk. Licin banget. Masih cukup oke ya, kalau misalnya kita tahu ya dengan Breath of Ocean. Paling enaknya sih gara-gara raw waves-nya sih. Siapapun yang nanti mau ngasih damage, entah dari Farsia, entah dari lapu-lapu, bisa langsung dihindari dengan raw waves dari seorang Kadita. Makanya itu jadi keunggulan sendiri juga untuk seorang Geek Fam kali ini ya. Yes. Dan dari Blacklist sudah mengamankan marksman-nya dan juga kalau kita lihat kelas hero. Your team is picking. Baxia-nya off. Baxia jungle kah? Baxia jungle kah? Wait a minute. Oke, ini agak unik ya sebenarnya kalau kita lihat. Popolnya apakah bakal di sisi side lane atau bakal jadiin tank? Harusnya tank. Harusnya tank ya di Harusnya area tank. mid. Harusnya tank disupportin sama Farsia. Bot lane-nya di Bruno, AD lane-nya di lapu-lapu, dan dia jadi di gak tahu sih, kita lihat aja nanti di drop-down deh. Sakit kepala ya ngeliatnya ya. Cuman Popol ini jadi salah satu hero yang bagus banget karena bisa buka vision di banyak tempat, apalagi di sini banyak hero yang masuk dalam ambush-nya seperti seorang Hilda dan juga seorang Lee agak susah untuk di catch up position-nya. Dan satu pick terakhir kalian untuk di Geek Fam Indonesia, dan it will be Tamus. Wow, oke. Tamus dipakai sama tim Geek Fam, walaupun di sini ada Farsia yang mesti jadi salah satu hero yang mengganggu, tapi mungkin dengan ada Molten Side kali ini agak sedikit percaya diri juga. Tamus bisa mencoba untuk mendekatkan diri dengan teman-teman dari Blacklist International. Yes, dan itu dia tadi ya seluruh Blacklist International karena team fight-nya bakal bagus banget. Dan Link jangan sampai kehilangan blue buff. Tapi yes, here we go. Game pertama dari Best of 3 Series antara Blacklist International melawan Geek Fam Indonesia. Jangan lupa spam hashtag IndoPride. Indonesia. duk. Indonesia. Duk. Yes, kita bakal melihat seperti apa ya nanti ya match-nya ya. Karena di Land of Downan ini, kita lihat dulu. Nih Baxia-nya benar seperti yang aku bilang tadi. Baxia-nya bakal ada di jungle dengan Retri kali ini ya. Oke. Kita langsung berangkat. Yuh, bareng Wonderful Indonesia dan juga One Esports MPL Invitational kali ini. Wise dengan Farsia-nya berada di area tengah, sedangkan Edward dan juga Swan berada di sisi atas. Coba untuk memberikan satu dan lainnya. Coba untuk bertukar saja ke Ascent. Berada di dalam jungle bertemu dengan Zeus dan juga Freeze kali ini mencoba untuk diganggu dengan sangat baik. Tapi masih bisa untuk men-secure blue buff-nya kali dari seorang Ascent dengan Retribution, Reflection of Crow, dan juga Energy Impact. Zeus harus sedikit pulang tapi masih agak sedikit nakal. Yes, dia nggak kendor ternyata untuk tetap mencoba mengganggu area farmingannya dari Baxia sendiri di sana ya. Walaupun kalau kita lihat juga dari Popolnya udah coba untuk melakukan backupan kali ini. Yap, masih coba untuk mendapatkan Karal red buff-nya kali ini walaupun sudah mulai diganggu dengan seorang Zun sendiri. Terpaksa di reset, tapi di sisi bawah Bruno-nya masih cukup nyaman untuk berada di sana dan masih bisa untuk mendapatkan swift boost dengan sangat cepat kali ini. Ascent, Shield Unity mencoba untuk kembali pulang dan mencoba untuk mendapatkan satu tempo tersendiri. Karena kalau misalnya dia berfokus untuk dapetin Karal red buff, bakal diganggu sama Zeus terus-terusan.
Sedangkan Baby Ruka kali ini sudah mendapatkan level 3 dan hampir mendapatkan level 4. Dan tanpa ada gangguan sama sekali. Bahkan untuk mendapatkan ke arah blue buff. Tentu. Dan sekarang kalau kita lihat ya, dari Zoom sih benar-benar ngegangguin banget di area jungle dari teman-teman Blacklist International kali ini. Bahkan ini bisa, apa ya, dari Essence ini benar-benar kayak butuh waktu banyak banget hanya untuk mendapatkan red buff-nya doang. Karena digangguin. Digangguin habis-habis, benar. Dan Banget tol, tapi Oma Venus kayaknya nggak mau ngasih nafas sama sekali. Swan hampir saja tertek dan kali itu lihat sebelah sana Baby Ruka sudah datang. Mencoba untuk mengganggu red buff-nya. Masih bisa untuk diambil sama Ace, tapi first blood malah bisa didapatkan oleh Blacklist International walaupun dibayarkan dengan 1 nyawa Ohep sendiri. yes, masih bakal cuma untuk trade aja di sini 1 versus 1. Dan Venus di sana popolnya agak sedikit terhambat 2 versus 1, tapi masih cukup aman untuk ke backup dulu dan kembali mereset HP-nya. Iya, Oma Venus kali ini masih bisa untuk selamat, tidak ada pertukaran lanjutan. Tapi agak sedikit cukup diuntungkan di awal lah dari Blacklist International. Dan yes, kalau kita lihat dari Renvi sendiri, di sini harus bergerak dengan sangat cepat ya kalau menurut aku ya. Karena dia butuh banget dapetin item dan mencoba untuk mengganggu pergerakan yang dimiliki sama Blacklist International. Bahkan jadi salah satu hero yang bisa nahan di front line untuk sisi mid to late game ya. Sedangkan di early dia butuh item secepat mungkin. Tapi Essence kembali lagi kali ini ke arah blue buff-nya. Mencoba untuk dapetin ke arah blue buff. Tapi Zuns lagi-lagi ya. Emang nakal banget nih Hilda. Satu ibu core satu ini tapi ada Breath of Ocean. Mencoba untuk diganggu dengan Ocean ODP juga. Tapi Turtle masih bisa diambil sama Baby Ruka atau Bibiu. Yes, dan walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari Zuns yang udah coba untuk menghalau pergerakan dari jungle-nya Blacklist, tapi ternyata dari segi networknya nggak terlalu beda jauh ya. Masih cukup sama, masih cukup balance juga dari kedua belah tim. Bahkan perbedaannya nggak ada. Beda sedikit doang. Gak ada perbedaannya kali ini, satu sama di menit 3 menuju menit 4. Sedangkan Swan masih berusaha keras banget untuk jaga sisi bawah ya. Karena memang di poking terus-terusan sama Oh My Venus. Tapi Ohep udah 1 kali di take down. Harus ingat kalau dibawa ke arah late game, Ohep ini loh yang ngasih banyak banget damage. Jadi harus dikasih space dengan cukup besar juga. Tentu, dan itu juga mungkin jadi salah satu alasan kenapa Linknya coba untuk lebih cepat melakukan leveling ya. Dan kalau kita lihat sendiri di sini Baby Ruka udah coba untuk melakukan sedikit inisiator. Walaupun akhirnya memang udah ada beberapa follow up juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Blacklist di sana. Baby Ruka lompat lagi di sini jadi atlet parkour jalan-jalan kesana kesini TPS dan kembali dengan Shield United-nya mencoba fokus. Yuk, farming games dia. Ini semacam farming simulator terlebih dahulu. Mereka lebih banyak tidak ingin terlalu banyak bergerak dalam melakukan team fight. Mereka benar-benar menghitung apakah damage aku sudah cukup, apakah itemku sudah cukup untuk melakukan team fight. Padahal harusnya dari tim Geek di sini mencoba untuk melakukan permainan sangat agresif. Kenapa? Di era late game mereka punya late game insurance yang sangat baik dari Blacklist International. Sedangkan dari Geek Fan agak sedikit sulit. Tapi lihat sebelah sana Oma Venus berhasil di take down dengan 1 kali Breath of Ocean juga raw wave. Sedangkan lihat dari seorang Essence menerima damage yang sangat banyak. Molten juga dikeluarkan di sebelah sana dan berhasil dapetin poin kedua untuk tim Geek Fan. Dan datanglah seorang Baby Ruka Ohep sendirian 1 versus 4. Zuns bisa di take down. Apakah dari seorang Ehab masih bisa untuk selamat? Sedangkan Swan mencoba untuk membantu dapetin 1 kill lagi. Walaupun di sebelah sana Swan pun hampir ter-take down oleh seorang Wise. Wow, nyaris aja ya. Walaupun tadi memang ketika Feder Resek dilakukan gak terkecoh sama sekali, gak panik sama sekali. Bahkan dia tetap bertengger di sana melakukan ultimate-nya. Dia bahkan gak berhasil di take down juga. Iya, hampir ter-take down tapi tidak ter-take down. Rock Waves lagi-lagi dibuka bersamaan dengan 1 buah Breath of Ocean dari seorang Freeze. Di sana berhasil dapetin 1 poin tambahan untuk Vivan. Ini nih, jika ditanya cuma main kayak gitu doang. Iya, culik satu mundur. Tapi bisa memberikan gertakan yang cukup bagus juga untuk tim Blacklist International. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri dari Geek Fam sekarang udah dapetin ritmenya ya, permainan agresif yang mereka coba untuk keluarkan, di mana 2 lane udah berhasil didapetin. Benar, karena memang itu yang mereka punya dengan line up yang mereka miliki. 2 hero yang early-nya bagus banget. Tapi Essence sebelah sana 1 kali Power of Wildness dari Zuns membantu Freeze untuk dapetin poin kill-nya kali ini 6-2. 6 menit
Dan perbedaannya cukup lumayan nih dari gold. Wow, 4.000 ya, lumayan buat bisa beli 2 item. Betul. Sudah dapetin 2 item, tapi di bawah kayaknya seru banget ya Caya. Ini Iya. mereka sudah melakukan war demi war kali ini. Dan mereka mencoba untuk memberikan pressure demi pressure untuk Blacklist International. Turret di sisi atas berhasil diambil. Ohab tidak dikasihkan space sama sekali karena dia berhasil 2 kali tertekan. Baby Ruka pun mencoba untuk dapetin ke arah red buff-nya. Apakah bisa didapatkan dengan sangat mudah kali ini? Yes, masih bisa didapatkan. Tapi Zeus mencoba untuk menghalangi Wise dan juga Ascent untuk mendekati teman-teman dari Geek Fam sendiri. Apa yang bakal terjadi kali ini? Ternyata Feeder Isaac dibuka, tapi tidak ada hero yang berhasil tertekan. Malahan, Oh My Venus yang terkena damage dari Zeus dan juga Baby Ruka. Yes, bahkan untuk di area top lane-nya Esmeralda bakal free banget untuk setidaknya nge-push area mid turret-nya. Yep. Second turret-nya dan juga ini agak udah mulai susah sih untuk Blacklist International karena udah dapat beberapa pressure yang dilakukan juga oleh tim Geek Fam kali ini. Bahkan mereka udah kayak tinggal dikit doang nih dapetin di bottom lane lalu menyisakan inhibitor aja. Iya, Dan kalau misalnya kita menyisakan lihat- inhibitor Iya. dan 1 di arah tengah kali ini, outer yang terakhir di sebelah sana. Sedangkan 7 menit menuju 8 menit sudah berlalu. Dan dari damage pun di sini dari level ya, kalau kita lihat dari Baby Ruka sudah level 11, sedangkan dari Ascent masih level 7. 4 level difference, jadi problemnya cukup besar. Tapi lihat sebelah sana Baby Ruka masih terkena damage yang cukup besar, tapi masih ada Bravest Fighter dikeluarkan untuk seorang labu-labu. Ya bukan love you, tapi lihat sebelah sana Renvi mulai dikejar lagi, dikejar dengan Shield United. Tapi Ascent, kamu menerima damage cukup banyak. Breath of Ocean pun keluar, Tortoise Poison tidak dapat menahan. Breath of Ocean ODT di situ berhasil mendapatkan 1 assist lagi untuk point kill terhadap Geek Fam ID. Iya, sejauh ini gimana caranya dari Blacklist International untuk bisa memberikan fight back ya terhadap tim Geek Fam. Karena kalau misalnya kita lihat dari 8 menit udah dapetin 3 sisil lane-nya tuh udah oke banget sih. Mereka udah Betul. bisa bergerak leluasa banget. Dan Federation bakal coba untuk dikeluarkan kali ini. Zeus masih cukup tanky untuk bisa mundur kembali ke belakang. Ini kayak cuma tinggal nunggu timing aja sih. Karena dari linknya lihat bener-bener free banget ya mau farming ke arah manapun. Bahkan untuk di area jungle blacklistnya juga bisa dikontrol juga sama tim Geek Fam bahkan. Iya, betul banget ya. Bisa dikontrol sama teman-teman dari tim Geek Fan di sini dan Freeze di sini masih sangat bebas. 403 Indo Pride spam dong hashtagnya di komen. Dengan 403 dipegang sama Freeze, Swan juga di sini bermain yang cukup bagus. Kita lihat sebelah sana, Feeder Asik mulai dibuka. Siapa yang bakal menjadi target utama kali ini? Sedangkan Renvi mulai mengejar lagi, maju ke depan. Kalistan belum dikeluarkan sama sekali, tapi masih mengeluarkan Power of Wildness. Tempest of Fate ke arah depan, memberikan damage karena Edward dan juga kawan-kawan. Dan lihat sebelah sana, Falling Star pun ditambahkan dengan Stardust dan mencoba untuk dapetin ke arah seorang lapu-lapu. Tapi Swan pun berhasil terkena gigitan Sang Kupa dan berhasil di take down oleh teman-teman dari Blacklist International. Iya, 1 tukar 1 tentunya dan lagi-lagi Federation bakal coba untuk dikeluarkan hanya untuk mengusir mundur aja. Sementara dari teman-teman Geek Fam udah mendapatkan 3 lane sekaligus, tinggal menyisakan inhibitor. Ini gak cuma butuh 1 hempasan seorang atau seekor Lord ya? Seekor kayak Seekor ya? Seekor apa? Iya, aku juga gak tahu apa ya. Sebuah aja gimana ya? Benda dia kayaknya ya. Iya. Mohon maaf nih, seekor sih jahat juga sama Lordnya. Bapak Lord padahal dia loh. Lord ya. Dia Iya. bapak loh, bapak-bapak loh. Bapak-bapak Lord ini kayak cuman Lord sekali aja pokoknya udah setidaknya bisa mencicil inhibitor. Jadi dari Geek Fam mungkin gak bakalan terlalu susah untuk membobol pertahanan dari Blacklist International tentunya. Dan bahkan sekarang bakal digangguin lagi nih di area blue buff-nya. Lagi-lagi Yep, coba sebelah sana. Zun sih bener-bener jadi tameng banget ya. Iya, so jadi tameng, jadi bakal jadi sandbag-nya banget kali ini. Bakal sudah dikiit sama seorang Kupa Python, Kupa Python. Tapi dari blue buff pun terreset dan Lord sudah datang ke dalam Land of Dark. Dari sisi item kita lihat sebelah sana Demon Hunter pun dengan bersih terkiri, tapi Zeus kali ini terkena Bravest Fighter. Dan berhasil di pick off dengan adanya energy impact dari seorang Fasha. Tapi lihat Renvi, Swan menunggu dengan sabar. Masih ada Shield United mengarah ke arah depan kali ini. Renvi pun dipukul mundur. Masih membuka Feeder Asek tapi sepertinya tidak akan ada kontes sama sekali. Iya, sini hanya untuk setidaknya bisa mengamankan sebuah blue buff aja harus membuka Federation ya. Karena kalau misalnya sekarang udah agak sedikit susah juga karena dari Geek Fam aja udah skill leveling, bahkan item juga jauh lebih unggul. Bahkan kalau kita lihat sendiri dari Kaditanya lagi-lagi bisa menculik seorang Popol. Di sini kayaknya memang agak sedikit sulit ya. Popol benar-benar dijadiin bulan-bulanan masa banget. Karena udah 4 kali juga tertake down kali ini dari Benar. Oma Venus ya.
Mungkin karena cukup tipis juga Cukup di sini. Dan bisa dikombokan dengan kehadiran dari seorang Kadita. Kadita enaknya adalah dia divingnya enak banget gitu loh. Dengan Breath of Ocean dan juga Ocean ODT. Siapapun yang terkena knock dari Breath of Ocean bisa langsung di follow up dengan Ocean ODT dan Raw Waves. Dan itu bisa dapetin 1 point kill yang instan banget. Itu enaknya Kadita, burst-nya enak banget. Iya, dan licin juga ya, dia dari escapingnya juga bisa cepet banget. Pasifnya juga najis banget dengan Thalassophobia gitu kan. Langsung balik lagi HP bar-nya bisa penuh Nah, lagi. gitu. Aduh, pusing Kita kepala. kadang-kadang yang suka bikin bete kayak gitu ya, Iya. mirip-mirip Lily ya. Iya makanya, ngeselin kan, ngeselin. Udah gitu cooldownnya cukup bentar lagi. Kalau nggak salah Thalassophobia tuh 30 detik doang cooldownnya. Yes. Dan kayaknya mungkin dari Gfam bakal coba untuk mencolek-colek area Lordnya di sana ya. Mereka benar-benar nungguin dari Lordnya untuk setidaknya bisa ke enhance dulu. Dan kita coba di aja di sini berduaan dari Samus dan juga Randy. Karena memang Zun sebenarnya harus buka vision, jadinya bakal coba untuk melakukan sedikit pressure terlebih dahulu. Dan Kadita juga harus buka vision. Semua harus buka vision tapi dapetin Lord tanpa adanya kontes sama sekali dari sisi Blacklist International. Mereka bermain dengan cukup sabar dan cukup disiplin kalau menurut aku dari Geekfam. Dan Freeze baru saja melesaikan Holy Crystal 21-35% damage tambahan magical datang dari Holy Crystal. Apalagi tadi kalau kita lihat juga Wise sudah menyelesaikan Divine Glaive, Clock of Destiny, Lightning Trankion. Ini udah sakit banget loh Udah sebenarnya sakit dari Wise. banget. Sebenarnya kayak item-item intinya udah pada jadi ya. Ini tinggal gimana caranya mereka memanfaatkan momennya. Dan yang bagusnya dari Geekfam adalah mereka bisa ngekontrol 3 area lane sekaligus ya. Betul. Jadi dari Blacklist International bakalan sulit banget tentunya untuk setidaknya melakukan split push. Karena lihat dari 3 lane-nya belum ada yang tersentuh sama sekali. Benar banget. Belum tersentuh, bahkan mereka tuh benar-benar nggak ngasih nafas untuk teman-teman Blacklist mendekati ke arah turret. Lord tapi di sisi bawah kali ini kayaknya bakal cukup cepat untuk dihabiskan oleh teman-teman dari Blacklist International. Kan memang pertahanan high ground mereka ya, menurut aku kuat banget dengan adanya Feeder Abstract, dengan adanya Popol Kupa, Wave of the World, dan juga masih ada dari Edward Lapu-Lapu yakni adalah Bryce First Fighter. Jadi menurut aku masih banyak skill banget yang bisa dimiliki sama Blacklist. Dari Geekfam harus bisa untuk nge-kite mereka dan juga nge-bait mereka untuk keluar dari base. Nah itu dia, cuma permasalahannya adalah kayaknya agak sulit ya. Karena dari Blacklist untuk keluar dari pertahanannya juga mereka pasti bakal, yang pertama mereka pasti bakal regroup terus. Terus ditambah lagi mereka juga punya hero-hero kayak ada Baxia dan juga Lapu-Lapu yang bisa dibilang cukup tanky juga. Iya, betul. Jadi agak susah ya, kecuali mungkin kalau misalnya untuk nyulik-nyulik Popol, ya cuma itu aja kayaknya agak gampang. Iya. Karena kalau misalnya dari pertahanan si Wise sendiri, seorang Parsianya Benar-benar Dia tahu posisi. pintar banget. Betul. Positioningnya nggak pernah offside, selalu berada di lini belakang, bahkan bisa menculik satu persatu juga dengan damage yang cukup besar kali ini. Ya memang di sini dari seorang Vice seperti yang dibilang sama Mocha Latte di sini ya, Wise-nya benar-benar tahu posisi banget. Dia pinter banget, dia nunggu di paling belakang, buka feeder ice track doang. Tapi 1 kali 2 kali feeder ice track sudah bisa menghabiskan banyak HP bar dari teman-teman Geekfam ID sendiri di sini. Well, dari Blacklist bermain dengan cukup baik dan seperti yang aku bilang di awal, teman-teman dari Filipina itu sangat sabar dalam melakukan team fight dan juga sangat sabar untuk membawa game ke arah late game. Walaupun kalau menurutku di sini ada 2 hero yang cukup ditakuti di arah late game, Geekfam harus pintar dalam melakukan pergerakannya. Jangan sampai Blacklist dapetin winning condition mereka yakni adalah late game itu sendiri. Nah itu dia ya, ini agak sedikit berbahaya sebenarnya kalau misal dibawa ke arah late game ya. Dan gimana caranya nanti mungkin mereka bakalan coba untuk nunggu di Lord keduanya. Dan sembari dari Blacklist International juga untuk mereka harus memanfaatkan minor-minor mistake yang dilakukan sama Geekfam. Betul. Karena kalau misalnya untuk langsung nge-counter kayaknya agak sedikit sulit juga ya. Benar, harus bisa main pick off dikit. Karena Zuns kan ini ya, yang paling di depan sendiri. Baby Ruka mungkin yang mencoba untuk overdive atau swan. Ini mulai satu-satu udah mulai harus memikirkan. Atau mungkin Winter Trunken bisa jadi salah satu jawaban buat siapapun yang mencoba untuk di-dive. Dengan kehadiran dari seorang Kadita dan juga Lee. Tentu, dia lihat lagi-lagi feeder STK juga kali ini bakal coba untuk dikeluarkan. Walaupun akhirnya di sana Exxonnya masih bisa diculik kali ini, masih cukup bagus. 1 orang udah mulai hilang dari pertahanan Blacklist International kali ini. Apakah bakal dilanjutin? Atau Masih hanya bisa. bakal- Kalau memang mereka mau lanjutin masih bisa, tapi nungguin wave-nya ini loh. Wave-nya di tengah sudah berhasil di-clear dengan sangat cepat. Di bawah wave-nya masih agak sedikit lambat. Dan juga di atas masih cukup jauh. Kalau ini wave management yang harus dilakukan sama Geekfam ID kalau menurut aku pribadi. Karena
terpisah dengan cukup jarak yang kurang begitu mengenakan. Atau mungkin memang itu rencana mereka agar menarik ulur bisa dapetin Kara Lord yang tinggal 5 second lagi datang ke dalam Land of Dawn. Tentu, tapi akhirnya dari Esan juga bakalan kembali bergabung ya di Land of Dawn tentunya di sini. Dan sementara dari Wise benar-benar kayak cuman ya tinggal Storm Vader Estek aja karena tadi udah dapat Lightning Transient juga ya. Jadi cooldownnya 10% lebih cepat juga tentunya. Dan kita bakal lihat ini kayaknya sih bakalan diamanin sama Big Fam ya. Iya. Harusnya selama dari blacklistnya nggak coba untuk keluar dari pertahanannya. Tapi itu beda juga, seperti yang aku bilang tadi gitu kan. Kalau sampai Bloody Wings mau keluar, berarti mereka bakal fight di luar yang notabene jadi keuntungan buat teman-teman Geek Fam ID. Tapi kalau misalnya lotnya sampai diambil pun berarti ada kesempatan inhibitor bakal pecah dari Blacklist International yang bisa jadi winning condition juga untuk Geek Fam untuk berperang tanpa adanya inhibitor. Tapi yes, itu mereka harus nunggu Lord bareng-bareng. Dari sisinya Blacklist kali ini harus sabar dan bisa nge-clear Lordnya sebelum masuk ke dalam inhibitor yang dimiliki sama Blacklist International sendiri. Wise sudah menyelesaikan Holy Crystal. Ini udah sakit banget ya by the way dari Wise sendiri. Tapi menurut aku Wise kurang satu item mungkin. Boleh kulihat item sebentar dulu sebelum kita membahas lebih lanjut. Karena dia sudah memiliki Clock of Destiny, Lightning Trancheon, Divine Glaive, Holy Crystal. Dan ternyata benar bikin ke arah Necklace of Durance. Seperti yang aku bilang, Winter bisa jadi salah satu cara untuk menghindari damage-damage yang diberikan oleh teman-teman dari Geek. Sedangkan dari Bruno, Berserker's Fury, Demon Hunter's Sword, Queen Swing, dan bergerak ke arah Endless Battle. Masih kurangnya damage yang dimiliki sama Bruno ini menjadi salah satu permasalahan juga untuk memberikan damage ke arah teman-teman dari Geek. Yes. Dan tapi nampaknya Bapak Lot juga udah bakalan datang kali ini. Jave ke arah base udah pecah juga area inhibitor kali ini bahkan lihat. Ini udah bakalan coba untuk memporak-porandakan pertahanan dari Blacklist International bahkan mengarah ke inhibitor di area mid lane-nya juga agak sedikit sulit nampaknya untuk Blacklist walaupun akhirnya setidaknya dari Geek Fam udah dapat Falling Star juga mencoba mendapatkan beberapa player kali ini bisa dipulangkan seorang Parsha yang sudah tadi agak sulit di take down. Benar sekali, tapi Baby Ruka bermain habis-habisan kali ini untuk mendekati ke arah sendiri seorang Ohem. Tapi Elsa kali ini tidak akan membiarkan sama sekali linknya untuk selamat bersama dengan seorang Swan. Swan mencoba dengan adanya. Sayang sekali Inferno pun tidak bisa menahan seorang Swan. Renvi kali ini dipaksa untuk mundur juga walaupun Falling Star Moon cukup mengenai 2 hero dari Blacklist International. 2 inhibitor berhasil dimakan. Bahkan di tengah pun tersisa 30%. Kali ini Geek Fam cukup menakutkan bagi Blacklist International di 19 menit ini. Yes, dan ternyata kalau misalnya kita lihat itu juga cara memporak-porandakan pertahanan dari Blacklist adalah dibagi menjadi 2 vision ya. 2 arah di area top lane dan juga bot lane. Karena kalau misal kita mau nyerang ke satu area yang sama kayak pertahanannya bakalan susah banget apalagi Wise-nya benar-benar dijaga habis-habisan. Dan tadi begitu Wise bisa didapetin dari Geek Fam bisa mendapatkan keunggulan 2 inhibitor sekaligus. Benar banget, 2 inhibitor yang cukup besar kali ini kalau menurut aku. Dan dari tim Blacklist mereka nggak dikasih objektif gaming sama sekali gitu kan. Tapi sebelah sana Freeze, oh sayang sekali Previous Fighter masih bisa di-dodge dengan adanya Ocean Oddity dari seorang Kadita kali ini. Indopride, jangan lupa ya terus spam hashtag Indopride kita mendukung teman-teman Indonesia kita untuk bertanding di World Esport MPL Invitational kali ini. Tentu, langsung aja ramein ya. Indonesia duk kenapa aku duk Indonesia nggak tahu deh tadi kenapa lu duk gitu kan karena kalau yang lain kayak nggak masuk gitu back soundnya. Aduh iya, tapi Falling Star Moon dibuka lagi kali ini tapi Renvi hanya mengenai ke arah seorang Kupa ya. Karena seorang Kupa saja dan tidak bisa dapetin yang lainnya tapi Link lihat. Linknya nakal banget jadi atlet parkour voice kanan kiri depan belakang. Mencoba cari momentum tersendiri untuk mengincar ke arah teman-teman dari Blacklist International kali ini. Tapi red buff kayaknya yang bakal coba untuk diambil sama mereka. Yes, nah ini red buff yang kesekian kali ya. Ini kalau bisa dibilang kayaknya kedua buff yang dimilikin sama Blacklist ini kayak udah dimilikin sama Geek Fam ya? Benar. Beberapa kali loh, paling yang bisa diamankan adalah blue buffnya aja karena tadi dari Parsha-nya mengeluarkan Vader Isaac untuk mendapatkan blue buff. Ya, betul. Tapi sementara dari Bruno-nya kayaknya agak sedikit sulit ya. Benar, karena itemnya juga agak sedikit tertinggal kali ini. Kalau mau bikin ke arah Windtalker bisa jadi salah satu pilihan yang baik untuk memberikan damage. Kalau enggak mungkin Scarlet Phantom atau bahkan di sini Malefic Roar juga bisa. Tapi ada Dominance Ice yang dibuat oleh seorang Wise. Yang memang wise banget nih. Attack speednya bakal berkurang banget kali dari seorang Link.
entah itu dari seorang Esmeralda juga. Tapi Lord kali ini, Lord ketiga sudah datang ke dalam lane of dan terpaksa keluar dari base-nya. Kali ini Blacklist International terkena bait yang dikeluarkan sama tim Big Bang. Eson dalam posisi yang sangat berbahaya. Baby Ruka sudah satu kali pecahan feeder AFK kali dipilih oleh Starmoon. Sudah dikeluarkan oleh seorang Renzi. Mencoba untuk mundur, tarik ulur lagi dan minion di arah atas sudah mulai masuk ke dalam base dari Blacklist International. Yes, sebuah distraksi yang cukup berhasil ternyata yang dilakukan sama Gfam kali ini ya. Setidaknya dari Blacklist harus melakukan setup defensif kembali dan Gfam nampaknya bakal mencoba untuk mengamankan Lord mereka yang ketiga kali. Dan ini benar-benar momen yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Harus mencoba untuk nge-end game-nya sih kalau menurut aku dengan Lord ketiga yang mereka punya. Ini Lord udah sangat tebal, ini udah masuk dalam 22 menit. Kita nggak mau hal-hal bisa terjadi dengan kehadiran Bruno dari tim Blacklist International. Kita masih menginginkan Gfam masih bisa memaksimalkan peluang mereka untuk memenangkan pergerakan ini gitu loh. Karena dari Bruno udah bikin ke arah Demon Hunter, in purpose buat dapetin ke arah Hilda dan juga ke arah seorang Esmeralda. Esmeraldanya pun sudah memiliki Enchanted Talisman, Calamity Reaper, Burstplate Flame, dan juga masih memiliki Divine Grave beserta Oracle. Jadi dia shieldnya tuh bakal banyak banget gitu dari seorang Esmeralda sendiri. Jadi bakal semakin tanky tentunya ya. Dan kalau kita lihat juga tadi Federasi bakal coba untuk dikeluarkan Zunsia bakal mengganggu di area lini depannya. Kalau Insan menjadi keluarga, mengenai banyak banget request juga dilakukan kali ini. Apakah bakalan bisa diculik walaupun akhirnya best bisa diamankan oleh Gfam di game yang pertama. Wow, permainan sangat luar biasa dan satu combo terakhir yang aku lihat ya. Falling Starmoon, Breath of Ocean, Raw Wave. Cantik banget dikeluarkan. Semua ya. Iya. Karena 3 hero langsung kali ini Esmeralda dan Kadita merupakan combo yang cukup menakutkan. Menurutku pribadi di sini mereka berhasil menggunakan